ada, karena ini kita bahas di sini ya. Transisinya gimana sih PAUD SD, terus kemudian PAUD itu bukan menjadi target, tapi bagaimana supaya persiapannya matang sehingga kalaupun dilakukan di SD itu tidak terlalu butuh banyak langkah. Oke Bu? Oke. Siapa yang merasa materi hari ini perlu kita ketahui, katakan saya. Yang hari ini merasa bahagia satu ya, misalnya ada ini. Semua ibu adalah kader. Sebagian kader tidak bisa komputer. Diskusikan dulu dengan temannya, jangan diucapkan dulu jawabannya ya. Diskusikan dengan timnya tadi yang bertiga atau berdua. Semua ibu adalah kader. Sebagian kader tidak bisa komputer. Yang mana jawaban yang benar? Tapi jangan dulu ya. Semua kader bisa komputer. Sebagian ibu bisa kader. Sebagian ibu tidak bisa komputer. Semua ibu tidak bisa komputer. Saya ingin menggambarkan karena UTBK itu adalah melatih mengetes logika berpikir gitu ya, kemampuan berpikir. Jadi bukan kemampuan akademis, tapi kemampuan berpikir. Nah, ini adalah level SMA-nya. Ditarik di level SD bisa nggak? Seperti ini level SD-nya. Perhatikan pertanyaan berikut ini benar atau salah berdasarkan kalimat. Siti bertemu Kori dan Azizah di pasar. Mana yang benar, mana yang salah? Yang A, Siti bertemu Kori di pasar. Betul atau salah? Yang B, hanya Azizah saja yang ditemui Siti di pasar. C, Siti bertemu Azizah di pasar. Betul? Yang D, di pasar Siti hanya bertemu dengan Kori. Kenapa yang D salah? Hanya bertemu dengan Kori. Ini lulus level kelas 2 ya, 2 SD. Sama-sama logika, tapi jadi ketika kita membangun keterampilan berpikir itu tidak perlu teks yang panjang. Ya, teksnya levelnya dia. Levelnya anak-anak. Tapi kemampuan berpikirnya dilatih. Nah, yang ini sekarang level lebih rendahnya, ya. Beri tanda silang pada kata yang tidak ada pada gambar. Disimpan dulu ya. Kata yang tidak ada pada gambar. Oke. Celana ada? Tidak. Celana panjang? Tidak. Kenapa tidak ada? Kaos kaki? Ada. Sepatu? Tidak. Sepatu pesta? Tidak. Sepatu ini apa tuh? Bola basket? Ada. Ada nggak bola basket? Adanya apa? Bola sepak, bola kaki. Ini level kelas 1 SD. Kata-katanya tidak panjang, tapi sebenarnya kita sedang melatih kata umum dan kata khusus. Sedang apa Bu? Masih ada mawar merah, Ada mawar merah, ada mawar putih, ada macam-macam mawar. mawar. Jadi mawar itu umum atau khusus? Umum. Tapi kalau dari bunga dan mawar itu umum atau khusus? Khusus. Kalau antara mawar dan mawar putih, mawar merah, mawar kuning, mawar itu apa? Umum. Jadi kata umum dan khusus, nah tergantung konteksnya. Tapi kalau ibu-ibu ajarin di anak yang kata buku misalnya ya Pak ya, kata buku, kata umum itu adalah bunga, kata khusus itu adalah mawar, melati, bunga sepatu, dan itu dalam konteks itu benar, ya kan? Tapi terus kata ibunya enggak, bunga mawar itu bisa umum karena ada mawar merah, mawar biru, mawar putih, mawar kuning. Kata anaknya apa? Enggak Bu, diajarinnya di sekolah pokoknya mawar itu adalah Khusus. khusus, melati itu adalah Umum. khusus. Yang diajarkan itu bukan logika
khusus belum di belajar di kelas 1, tapi ini menuju ke sana. Kenapa celana itu ada? Gitu. Celana ada gambar di sana? Ada. Celana panjang? Ada. Celana pendek? Ada. Nah, itu membangun logika. Celana panjang adalah bagian dari celana, tapi celana bukan bagian dari celana panjang, ya kan? Nah, seperti itu maksud saya adalah mengajarkan dia belum bisa membaca lancar. Dia sedang mengembangkan keterampilan membacanya dalam proses belajar baca lancar. Itu adalah pembaca dini. Kira-kira usia berapa ibu-ibu, bapak-bapak? TK. Balita usia berapa? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Bayi umur berapa? Bayi itu berapa? Tapi betul dari kandungan, tapi kita anggap kandungan itu 0 tahun. 0 tahun sampai usia dia bisa membaca lancar. Usia berapa tuh kira-kira? Secara umumnya ya, pasti setiap anak beda, tapi secara umumnya usia berapa? 5, 6, 7. Nah, kan dia belum bisa baca. Kenapa disebutnya pembaca dini tadi ya? Padahal katanya pembaca dini itu belum bisa baca loh. Kenapa disebut pembaca? Nah, perhatikan 8 gambar berikut ini ya Bapak Ibu semua ya. Gambar 1, oke. Gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, gambar 8, gambar 8 ya. Nah, dari 8 gambar ini coba ceritakan dengan teman-temannya lagi ya, sepasangannya atau kelompok kecilnya. Apa sih yang Bapak Ibu ambil dari 8 gambar itu? Tentang apa sih 8 gambar itu? Rasa penasaran. Oke. Pembaca dini itu menyerap semua informasi dari manapun walaupun bukan dari teks karena belum bisa baca. Tapi pembaca dini dari yang didengar, dari yang dilihat berbentuk gambar, dari yang dilihat dari perilaku orang itu pembaca. Pembaca itu adalah menyerap informasi. Sama halnya dengan perintah ikro gitu ya. Membaca itu dalam arti luas. Karena itu kita harus posisikan anak-anak yang belum bisa baca pun sebagai pembaca. Karena itu kita ketika membacakan cerita kita lihatkan bukunya. Bukan anaknya di situ, saya di sini saya baca, gitu kan? Tapi pasti kita tunjukkan bukunya. Itu pembaca dini. Usia mungkin dari mulai 0 sampai TK. Nah, pembaca awal adalah anak-anak yang sudah bisa membaca lancar. Lancar bacanya, semua kombinasi bunyi huruf, bunyi klausa, kalimat sederhana, ya. Maksudnya sudah bisa yang rumah, satai, keras gitu ya. Itu bisa semua. Itu pembaca awal. Kelas berapa Bu kira-kira? Susah Ibu cari buku. Satu kalimat, satu halaman. Yang ini bukunya satu halaman tuh paling banyak 5 kalimat. 5 kalimat, satu kalimatnya paling banyak 5 kata. Dan sebaiknya belum ada imbuhan-imbuhan yang menggambar gitu ya. Tapi Rani gambar rumah, bukan Rani menggambar rumah karena terlalu sulit. Nah, ada sebenarnya bukunya sudah pernah melihat CB Kemdikbud, contoh-contoh buku jenjang. Nah, dibuka cbkemdikbud.go.id atau di tanggaedu.com itu ada beberapa jenjang. Awal itu kurang lebih TK, SD kelas rendah 1, 2, 3. Semenjana itu adalah sudah paragraf dan panjang itu adalah kelas 4, 5, 6. Nah, harapannya Nadia itu adalah SMP, pembaca mahir itu adalah SMA. Tapi ibu-ibu, hasil AKM nasional itu hanya kurang dari setengah anak-anak Indonesia
Indonesia yang mencapai kompetensi minimum. Jadi lebih banyak yang tidak mencapai kompetensi minimum. Kalau bicara nasional ya, saya nggak tahu juga Salatiga atau masing-masing sekolah, tapi nasional itu lebih banyak yang tidak mencapai kompetensi minimum daripada yang mencapai. Sedih ya Bu ya? Bisa baca ini? Ya? Belum bisa? Belum. Sekarang saya kasih bocoran ya Bu. Pak, bocorannya begini. Yang bentuknya begitu adalah A. Yang bentuknya begini adalah Me. B. Ingat Bu? Ingat yang di belakang Bu? Diingat-ingat ya. Nanti keluar ujian buat door prize. Oke, siap? Nah, berarti ini bacanya apa Bapak Ibu? Ame. Yakin? Yakin? Coba saya ulang lagi. Ibu paling udah semangat. Ame. Pasti tanya yakin? Coba nih lagi ini, ya. Lalu ini. Ame. Yakin? Yakin. Yakin ya? Yakin. Ame. Nah, Ibu sudah bisa baca tulisan ini? Barusan itu bisa kan? Ibu bisa membunyikan huruf-huruf ini menjadi kata tadi? Kata tadi ame? Bisa kan? Bisa baca? Bisa membunyikan? Bisa. Nah, saat membunyikan Ibu ada makna gak di sini? Ada terbayang sesuatu? Ada terkoneksi sesuatu? Ada? Gak ada ya? Tapi bisa baca? Bisa. Nah, ini yang disebut dengan membaca mekanis. Mau coba orang ngerti Jadi maksudnya. anak-anak bisa membaca huruf menjadi kata, bisa baca lancar. Tapi ketika membaca itu dia tidak ada yang terkoneksi di sini. Hanya bisa Kadang-kadang merasa membaca. ngerti bisa Pak? Baca Iya. lancar. Tapi ra mudeng. Tadi sopo sing pergi. Mbok. Jadi bisa baca? Bisa. Tapi tidak bisa memahami karena kata ini memang nggak ada artinya ya Bu. Memang tidak ada maknanya kata ini. Kayaknya familiar nggak Bu? Sering nggak Bu melihat yang seperti ini? Iya. Sering. Sering digunakan Bu? Masih menggunakan? Masih. Kenapa? Karena saya dituntut oleh Bapak itu. Jangan Pak. Oke, Ibu itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dari kecil kita pengen dia cepat baca dan kita menggegasnya dengan membaca mekanis. Dampaknya pada saat dia membaca tidak. Jadi hanya bunyi huruf bibu, cecok, geji, laje, nunu, neno. Nah, neno masih ada ya, nama gitu ya. Nah, supaya cuma mekanis seperti robot. Robot kan dia melakukan, tapi tidak ada yang dipikirkan. Jadi tidak ada proses memahami ketika dia awal belajar membaca. Nah nanti Bu kelihatannya nih ya, wih anak ini waktu TK cepet ngoconnya gitu ya. Kelas 4 udah kelas umur 4 tahun sudah bisa baca, 3 tahun pun bisa baca tuh kalau terus-terusan disuruh begini ya. Tapi kenapa ketika kelas 3 SD, 4 SD kok menurun, merosot? Karena apa? Karena dia bisa membaca hanya mekanik. Ame, ada yang terbayang, ada yang terpikirkan? Ada. Ada. Apa itu? Awan. Hujan. Ya, jadi ame itu adalah hujan. Ame itu juga permen. Itu bahasa Jepang. Ame itu bisa hujan, bisa permen. Sederhananya, dengan bendanya langsung, dengan gambarnya, setiap huruf itu jadi bisa dibaca dan punya makna. Tapi masa gambar terus Bu, nanti dia bisa pas ada gambarnya, pas nggak ada gambarnya dia nggak bisa. Ada lagi guru yang mungkin saya, Bu, kalau belajar membaca itu jangan ada gambar-gambarnya, soalnya kalau ada gambarnya dia jadi nggak fokus. Nah, ada juga yang begitu pendapatnya ya. Termasuk yang 7 ini atau yang 3? Kira-kira merasa yang mana nih? Kalau merasa sudah ada tuntutan itu biasanya 7 ya, harusnya dituntut ya. Oke. Nah kemudian menurut kamu siapa yang paling berperan dalam mengajarkan membaca? Ibu. Ini konteksnya tidak ada pilihan guru ya, jadi bapak atau ibu.
98% menjawab hanya 2% yang menjawab Saya. betul gak Pak? Betul. Salah, Bapak ini termasuk yang 2% ya Pak ya? Yang ayah. Nah, ini kan subjektif orang yang merasakan ya gitu. Jadi oke. Satu yang menuntut ini tahu pasti sadar akan efek Matthew ini walaupun mungkin belum tahu namanya. Efek Matthew itu adalah situasi yang terjadi jika anak kelas 1 belum tuntas membaca menulisnya di kelas 1 pada akhir kelas 1, maka dia akan terus tertinggal di kelas-kelas berikutnya dengan jarak yang semakin melebar. Itu yang disebut efek Matthew. Jadi kalau kelas 1 tidak tuntas, dia akan semakin ada gap karena membaca itu dipakai terus di kelas 2, 3, 4 dan bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Semakin banyak. Jadi kalau kelas 1 tidak tuntas, maka dia akan ada efek Matthew. Yang tadi itu disebutnya efek Matthew karena yang mengeluarkan teorinya namanya Matthew. Jadi namanya efek Matthew. Tapi Bu, ada Bu menurut saya anak kelas 3 baru bisa baca lancar, kelas 1, 2 enggak. Tapi setelah dia bisa baca lancar kelas 3 dia langsung lari. Ada yang begitu? Ada juga, tapi itu adalah pencilan. Pencilan tuh artinya ya 1001. Artinya tuh apa namanya? Di luar kebiasaan, di luar umumnya. Ini kita bicara umum. Di luar umumnya adalah mungkin ada begitu di luar umum ya. Satu-satu anak ada yang begitu. Tapi umumnya seperti ini. Nah, saat awal belajar membaca sangat menentukan kesukaan anak terhadap membaca dan kemampuan anak untuk memahami saat awal belajar membaca. Berarti dengan huruf kita siapkan dulu kemampuan pramembaca, yaitu membacakan cerita dan mengenalkan bunyi suku kata. Contohnya adalah, saya contohkan dari buku yang saya tulis ya Bapak Ibu ya. Bacakan buku, saya pikir Bapak Ibu sudah khatam, apa gunanya membacakan buku. Nah, pertama kali ketika bicara belajar membaca, itu yang perlu dikembang. Ada tahapan yang pertama, anak-anak fantasi dulu, buka-buka buku, pura-pura baca gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak pura baca, ya kalau ada anak-anak pura-pura baca, Bapak Ibu harus bilang alhamdulillah. Tahap 1 sudah. Nah, tahap 2 itu adalah konsep diri membaca dan membaca gambar. Apa itu kok? Sebelum pengenalan bacaan dan belajar membaca lancar. Berani ya. Tapi kalau dia merasa sulit duluan, maka dia tidak suka dengan membaca. Contohnya adalah ini. Pasti akan coba baca ekor ikan, ekor udang gitu ya. Ekor anoa. Jadi merasa bisa. Ekor elang emas Nah, ekor elang emas. Jadi karena huruf itu ada 2 bunyinya, ada yang ada yang kecuali Bapak Ibu orang Batak ya, semua gitu. Ada anak ayam ini ikan ibu ular ekor elang emas orang hutan
warnanya Biru. Kita baca bebek Bebek biru. Lalu dia temukan lagi, bentuknya bulat, bisa dimainkan, bolanya warnanya biru, dibacanya Bola biru. Lalu dia temukan lagi nih, ada telinganya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Ternyata boneka, warnanya apa nak? Bonekanya nak? Biru. Biru. Kita baca lagi, Boneka biru. Aduh, bingung dia ya. Bunda Bu Farah bacakan dulu ya. Kenapa semua biru? Apa nak bacanya nak? Kenapa semua biru? Oh, ternyata ada cat biru. Ada apa nak? Cat biru. Ada cat biru. Nah, ceritanya singkat, membacakan buku ya. Membacakan buku sama menceritakan beda ya. Membacakan buku itu teksnya dibaca. Nah, di sini saya mengenalkan babi bu, bebo. Silahkan cari gambarnya, cari ceritanya. Nah, setelah ini kita nyanyi-nyanyi lagi karena di sini di tahap pertama nih mulai dari KP pra membaca, tapi keterampilan mendengar itu yang disebut dengan kesadaran fonemik. Ya, kesadaran fonemik itu membedakan bunyi-bunyian. Coba ya, azan ya. Belum ya. Oke, ini lagunya ya. Saya tanya sama anak-anak dulu. Tadi ada apa ya, anak-anak yang kata yang ada bunyi bu-bu-bunya apa ya? Bu apa ya? Bu. Buku. Buku. Buka. Kalau yang ada bu apa ya? Boneka. Kalau Bebek. Kalau bibi. Biru. Sekarang Bu Farah sebutin ya kata yang huruf depannya sampai bunyi depan azan ya. Oh ya, kita stop dulu sebentar ya Bu ya. Pak, azan. Kalau Bu Farah sebutkan dua kata ya, baju, bola, sama apa beda? Beda. Suku katanya ya, kita fokusnya, tapi kita tadi bacanya kan bu baba gitu. Jadi baju, bola, sama atau beda? Beda. Beda. Buku, buka, Sama. sama. Bebek, biru. Beda. Nah, kayak gitu ya Bu ya. Contohnya itu kesadaran fonemik pada suku katanya. Tapi pas bertanya ada ceritanya dulu, ada konteksnya. Jadi dia kan sudah mendengar nih kata-kata itu ya. Jadi pas ditanya bisa jawab. Tapi kalau kita tiba-tiba tanya ca apa ya ca ya, ya bisa juga. Tapi mungkin dia harus mencari dulu lama. Ya. Nah sekarang nyanyinya ya. Satu, dua, tiga. Baju. Atau sekali juga boleh badut, baju, Batu. salah, bukan batu. Bayu. Bayi, baju. Boleh apapun, asal Konsisten. Oke. Coba ya Bu, kita bayangkan tangan kita tunjuk. Tapi Ibu bayangkan, nanti biar Ibu merasakan ketika ke hurufnya. Ketika ngomong badut, Ibu arahkan ke badut. Gerakan ininya ya. Ya. Kita dua kali aja ya. Badut. Batu. Bayi. Baju. Satu, dua, tiga, bi. Biru. Biola. Bibir. Biji. Lanjut. Buku. Bulan. Bebek.
beruang, B Satu lagi. bola, boneka, Oke, tepuk tangan untuk ibu semua. Jadi anaknya yang menunjuk sendiri, bukan gurunya. Ya, anaknya yang menunjuk sendiri. Ubi, ibu, obo. Oke, nah ini baru yang sudah bergabung-gabung ya. Nah, tahapannya Bu, tahapan yang membuat anak tetap gembira seperti ini, dari cerita, kemudian dari baba, semuanya ada lagunya ke sini. Nah, ini ada tahapannya. Pertama ada gambar, suku katanya dipisah, kemudian suku katanya dipisah tanpa ada gambar, kemudian sudah bergabung tapi ada gradasi warna gitu ya, supaya memudahkan. Nah, baru terakhir itu sudah tanpa gradasi warna. Jadi dalam semua tahapan ini dipastikan anak berhasil. Jadi ibu guru TK yang di kelasnya misalnya ada tulisan, kan pas banyak tulisan ya, misalnya pintu, kan di pintunya ditempel ya, pintu, meja, kemudian kursi. Nah, akan lebih baik lagi kalau tempelan itu menggunakan mekanisme seperti ini. Jadi persuku katanya gradasi. Jadi kurnya hitam, C-nya abu-abu gitu misalnya, atau kurnya biru tua, C-nya biru muda, au gitu ya. Nah, misalnya tas, gelas gitu ya. Ini baru terakhir, tapi juga penuh makna. Contohnya nih ya, ada tulisan kumis tipis Agus. Nah, bisa dengan pertanyaan. Jadi kumis siapa yang tipis? Bagaimana kumis Agus? tipis. Jadi pas dia baca satu kalimat kita bertanya. Jadi pemahamannya ini kan juga, dan ada bantuan gambarnya. Rasa nanas manis. Apa yang manis? Nanas, Bagaimana rasa nanas? manis. Gitu ya. Jadi langsung dibahas. Nah, ini udah ai, au. Ya, baru kalimat-kalimat seperti ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, sampai tahapan belajar membaca ada pertanyaan? Menghubungkan garis ya. Kalau membuat lingkaran, menghubungkan garis itu kalau yang seperti ini sebaiknya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Searah jarum. Berlawanan atau searah? Searah jarum jam. Searah jarum jam. Oke, kalau nulis huruf P itu dia perlu kemampuan apa, searah atau berlawanan? Huruf P searah, B. Terus kalau misalnya A, Berlawanan. A berlawanan, C, O, Bisa dua-duanya. G. Oh, gimana berlawanan atau searah? Bisa searah, bisa berlawan. Oh, berlawanan, dia berlawanan. Ya. Jadi harus dipastikan mereka banyak berlatih yang searah jarum jam sama yang berlawanan arah jarum jam. Sehingga ketika ada kegiatan ini Ibu, penting untuk menentukan titik awalnya. Contohnya di lembar ini adalah yang merah titik awalnya. Penting menentukan titik awal karena itu akan menentukan dia searah jarum jam atau berlawanan. Kalau tidak ada titik awalnya, pasti anak-anak akan selalu searah jarum jam. Karena itu yang umumnya dia lakukan. Ya. Di titik ini B. Bola. Ayo gunakan jarimu. 1. Buat garis dari atas gawang ke bawah. 2. Lingkari bolanya. Yuk coba lagi. Sekarang kita menulis dengan pensil. 1. Buat garis dari atas gawang ke bawah. 2. Lingkari bolanya. Oke ya. Jadi petunjuknya pun ada gambarnya supaya kita tahu. Misalnya
T ya, terum pakai gambar terum T. Dari atas terum ke bawah, melengkung ke bawah lalu ada garis. Nah, sekarang Bapak Ibu angkat tangan kanannya, letakkan di punggung teman sebelah kanannya. Siap ya, sambil tepuk-tepuk. Saudaraku, guru yang luar biasa. Sudah tahu kan? Literasi membaca menulis. Untuk anak. Pemahaman ya. Pemahamannya Ada tahapannya ya. ada tahapannya ya. Jangan loncat. Jangan loncat, Nanti anaknya susah nanti anaknya susah untuk paham. Nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi ya. Ingat ya. Ingat ya. Bener loh. Bener loh. Iya loh. Iya loh. Sekarang tangan kirinya ke teman sebelah. Mbak Aziza yang mengurus tangga dulu ya. 081291773333. Nah,